membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali sampai hari ini kita telah melewati bab demi bab, dan sampai hari ini kita masih stay dan melanjutkan penghikmatan pada satu pemikiran besar, satu filsuf besar yang paling tidak bisa memberikan kita energi baik dalam momentum bulan suci Ramadan ini. Nah, kita membahas beberapa bab yang masih terkait dengan sebab tidak bahagiaan manusia. Kali ini kita sudah masuk ke bab 6, dan hari ini kita sudah sampai di sesi ke-7. Alhamdulillah sudah seminggu pas kita melanjutkan kelas ini ya, untuk mencecar satu bentuk pandangan filosofis yang terkait dengan hidup dan kebahagiaan. Nah, sampai hari ini kita masih menunjukkan bisa melewati kelelahan sebagaimana bab sebelumnya, bab tentang rasa lelah. Kemarin kita sudah bincang tentang rasa bosan, rasa lelah, dan hari ini kita masih perihal rasa, yakni rasa dengki gitu. Kali ini saya akan menyampaikan satu tema menarik tentunya, dan ini sangat konteks dengan problem keseharian kita ya, sangat dekat dengan keseharian kita dan menjadi satu batu pengganjal kita meraih kebahagiaan gitu, menurut Russell. Kalau kemarin kita bicara tentang ketidakbahagiaan yang disebabkan oleh rasa lelah, hari ini kita akan berbicara ketidakbahagiaan yang disebabkan oleh rasa dengki. Kalau rasa lelah kemarin dianasir oleh Bertrand Russell sebagai sesuatu yang melihat dari satu bentuk kegagalan kita gitu, dalam merawat kebiasaan baik sejak dini gitu. Nah, mirip dengan tema kita saat ini tentang rasa dengki. Saya akan mengajak teman-teman untuk menjajaki bagaimana rasa dengki secara filosofis menurut Bertrand Russell. Nah, seringkali kita beranggapan bahwa kebahagiaan itu sangat sederhana, sebagaimana kita sering mengucapkannya dalam peristiwa perbincangan sehari-hari. Namun, rasa dengki menurut Bertrand Russell itu adalah sebuah peristiwa yang juga diinisiasi, salah satu indikator dan sebabnya karena cara kita mendidik sejak dini gitu. Jadi ini sangat baik untuk informasi mungkin keluarga, paling penting dalam sosiologi keluarga ini masuk dalam kategori tahap sosialisasi gitu, bahwa rasa dengki menurut Bertrand Russell adalah itu terkait dengan persoalan cara kita mendidik anak sejak dini gitu. Meski ini adalah sesuatu yang alamiah menurut Bertrand Russell, tetapi perkembangan rasa dengki itu, kuantitas dan kualitas rasa dengki itu amat terpengaruhi oleh cara kita mendidik anak sejak dini gitu. Kenapa? Karena menurut Russell kita punya potensi kepekaan untuk membaca cara-cara merasakan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mulai sejak dini kita telah memiliki itu menurut Russell. Jadi kita sejak dini kita telah memiliki potensi untuk mengetahui bahwa kita sedang diperlakukan secara tidak adil atau tidak mendapatkan perlakuan secara setara. Nah, itulah sebabnya pada saat kecil itu kita seringkali mulai ngambek ya, kalau anak kecil diambil mainannya oleh saudaranya, bahkan saudara kembarnya pun sekalipun, ketika direbut
mainannya kita akan merespon bahwa kita merasakan sesuatu yang tidak adil gitu, atau merasakan sesuatu yang menjadi sebab kita menangis karena sesuatu yang bisa membuat kita tenang itu diambil alih oleh saudara kita, bahkan itu saudara kembar misalnya. Nah, menurut Russell bahwa bukan hanya karena kapasitas kita untuk membaca situasi itu, tetapi memang ini lebih pada cara-cara orang tua memberikan perlakuan pada anaknya sejak dini. Jadi kalau orang tua dari kita kecil memang seringkali memberikan perlakuan yang berbeda pada kita dalam situasi kita memiliki misalkan saudara di dalam rumah itu menurut Russell menjadi benih yang sangat kuat, yang kemudian hari ditarik dalam kehidupan sosial yang lebih luas dengan cara yang sama gitu. Bahwa kepekaan kita dalam ruang sosial untuk melihat bahwa kita sedang diperlakukan secara tidak adil, bagi Russell itu adalah bagian yang kita kembangkan gitu, bagian yang kita peroleh dalam proses sosialisasi sejak dini, dari proses-proses dan praktik-praktik kecil yang dilakukan oleh orang tua kepada kita gitu. Jadi cara kita menangkap realitas sosial yang lebih luas itu menurut Russell tidak terlepas dari bagaimana perlakuan ketidakadilan atau ketidakpekaan dalam membaca kebutuhan-kebutuhan mendasar kita sejak kecil oleh orang tua kita. Itu yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari menurut Russell. Ya paling penting ya tentu bahwa perlakuan ini menjadi satu titik yang sangat menentukan. Meskipun menurut Russell bahwa sebenarnya semakin kita dewasa, semakin kita bisa menyembunyikan kedengkian kita pada yang lain. Semakin kita dewasa, semakin kita mampu menyimpan kedengkian itu atau tidak mengucapkan kedengkian itu pada yang lain. Yang menarik bagi Russell bahwa perlakuan kedengkian atau kedengkian atas perlakuan yang kita temui itu lebih banyak dirasakan oleh perempuan gitu. Jadi menurut Russell perempuan sangat pekah membaca perlakuan tidak adil atau perlakuan ketidaksetaraan. Itulah mungkin sehingga kelompok-kelompok kaum feminis itu menganggap bahwa rahim sebagai simbol kepekaan perempuan terhadap gejala sosial atau terhadap masalah sosial yang ada di sekitarnya. Rahim menjadi simbol ketika rahim tersiksa, ya maksudnya itu simbol ya, ketika perempuan tersiksa itu tanda bahwa ada semacam masalah sosial yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kita hubungkan dengan itu, namun Russell tidak bicara soal itu. Justru Russell sebenarnya bias ya. Kalau kita pernah membaca bukunya Gadis Arifia tentang filsafat yang berperspektif feminis, kira-kira Russell juga masuk dalam kategori ini. Kalau saya membaca dari awal sampai di bab ini, terlihat Russell melihat posisi perempuan sebagai posisi yang seakan-akan berjarak dan nirakal gitu, sehingga begitu banyak kelemahan itu disematkan pada perempuan, termasuk kedengkian bagi Russell bahwa perempuan itu dinarasikan dalam buku ini, dalam bab 6 itu sangat identik dengan kedengkian. Coba kita perhatikan objek-objek kedengkian itu seringkali identik dengan perempuan. Objek-objek kedengkian itu seringkali sangat identik dengan hal yang dekat dengan aktivitas perempuan. Misalkan kecantikan. Menurut Russell bahwa perempuan itu sangat sulit untuk mengakui kecantikan orang lain. Tetapi karena kondisi tadi itu bahwa semakin kita berusia, semakin kita dewasa, semakin kita bisa menyembunyikan itu, makanya menurut Russell bahwa hati-hati untuk mempercayai perempuan dewasa saat dia melakukan pengakuan cantik pada sesamanya perempuan gitu. Kenapa?
Karena menurut Russell semakin dewasa semakin kita bisa melakukan kepura-puraan. Dalam artian kita bisa menyembunyikan apa yang sedang kita rasakan. Kalau dalam situasi kita masih kecil atau anak-anak kan ya istilahnya belum mengenal etik dan nilai, sehingga mengutarakan semua yang dikehendaki, dan apabila yang dikehendaki tidak terpenuhi tentu akan melakukan tindakan-tindakan untuk merebut, baik itu dalam ekspresi menangis atau jengkel gitu. Nah, menurut Russell pada usia dewasa kita cenderung lebih bisa menyembunyikan kemampuan menyembunyikan kedengkian gitu. Tapi kedengkian itu menurut Russell tidak hilang di masa dewasa. Justru karena kita semasa dewasa semakin keluar dalam lingkungan yang lebih luas, kedengkian itu justru menemukan objek-objek yang baru dan lebih luas gitu. Dia menemukan objek-objek yang lebih luas. Karena kesetaraan menurut Russell sebagai hal yang diinginkan yang basisnya adalah kedengkian itu sangat berbahaya. Karena itu akan mengamputasi kemungkinan kita untuk menikmati kesuksesan atau sesuatu hal-hal yang spesial, istimewa, ataupun kelebihan dan keunggulan kita. Tetapi orang lain tidak ingin mengakui itu karena semua harus menganggap bahwa harus diperlakukan setara. Makanya menurut Russell demokrasi sekalipun kalau didasari pada kedengkian itu sangat berbahaya. Makanya kondisi saat ini menjadi sangat menarik kalau kita mudah percaya dengan berbagai macam kritik, karena kritik yang seringkali dilontarkan yang menyuarakan kesetaraan dan keadilan, kalau itu adalah basisnya adalah kedengkian, itu sangat berbahaya. Karena itu tadi akan menutup kemungkinan bahwa itu benar adanya, tapi karena hasrat dan rasa dengki itu sehingga kita mendahulukan kesetaraan, padahal tidak selamanya kesetaraan bagi Russell itu akan jatuh pada bentuk keadilan. Ya, tidak semua yang setara itu adil. Nah, selanjutnya Russell menyampaikan bahwa bertanya kepada kita, ya berdialog dengan kita, bahwa apakah sebenarnya dengki itu ada obatnya? Gitu. Rasa dengki itu ada obatnya. Dan memang penting bagi Russell dengki itu juga ada obatnya, karena selalu dekat dan alamiah, dan itu hampir kita temukan dalam proses didik sejak awal. Nah, menurut Russell satu-satunya obat kedengkian adalah kebahagiaan. Satu-satunya obat kedengkian adalah kebahagiaan. Persoalannya, kedengkian itu sendiri adalah penghalang untuk mencapai kebahagiaan. Jadi ini kan satu yang berputar dan membuat kita untuk berpikir keras bagaimana mesti mencapai kebahagiaan, sedangkan mengatasi kedengkian obatnya adalah kebahagiaan, sedangkan kebahagiaan sendiri itu akan dihalangi oleh kedengkian gitu. Nah, ini pernyataan semacam ini tentu mengundang kita untuk lebih menginterpretasi gitu, bahwa ada upaya lain yang dimaksud Russell yang sepertinya kita harus kejar maknanya gitu. Nah, menurut Russell kedengkian itu sebenarnya dikarenakan kita senang sekali menerka-nerka ya nikmat yang kita belum miliki, yang kita perhatikan di sekeliling kita. Jadi kita seringkali mengaktualkan dengki hanya karena kita seringkali menerka-nerka nikmat yang belum kita miliki. Padahal yang kita terkah kenikmatan itu mungkin saja orangnya juga menerka kita untuk merasakan kenikmatan kita, kira-kira begitu. Padahal kita sudah terlanjur menerka bahwa itu lebih nikmat dibanding apa yang saya nikmati. Misalkan kita mungkin menerka bahwa kita memiliki kendaraan motor, tapi kita melihat orang memiliki kendaraan roda 4 atau mobil, kita menerka bahwa itu lebih nikmat.
Tetapi mungkin saja yang kita terkait itu juga menganggap kita lebih nikmat. Kenapa? Karena mungkin karena cicilannya lebih mudah, mungkin karena keluarganya tidak protes kalau pakai motor, mungkin dia membeli mobilnya dengan cicilan dipaksa oleh istri dan lain sebagainya, atau anaknya dan lain sebagainya. Mungkin deritanya lebih tinggi, gitu. Tapi kita terlanjur menggugurkan, kita merasakan kenikmatan yang kita miliki itu tadi. Harusnya kita menenangkan untuk melihat apa yang kita miliki, untuk merasakan nikmatnya apa yang kita miliki. Karena bisa saja yang kita lihat itu juga melihat kembali kepada kita bahwa kita ini merasakan kenikmatan, sebagaimana kita menginginkan kenikmatan yang kita lihat dari orang yang juga menilai kita, gitu. Nah, pada akhirnya disampaikan dalam buku ini, kita terjebak dalam satu pola, gitu. Menurut di halaman 81, kalau teman-teman memiliki ini nanti, disampaikan dalam buku ini bahwa kita kemungkinan akan masuk pada pola seperti Napoleon mencemburui dalam hal apa? Dalam hal kedengkian pada kejayaan. Napoleon dengki pada Julius Caesar, gitu. Julius Caesar dengki pada Alexander. Tetapi kita mungkin luput juga bahwa Alexander itu juga menurut Russell sangat dimungkinkan untuk dengki pada Hercules, gitu. Ini tidak ada habisnya. Jadi bagaimana seorang Alexander bisa dengki pada Hercules? Seperti tadi yang disampaikan bahwa bisa saja sesuatu kepemilikan yang lebih tinggi secara material yang kita lihat oleh orang lain itu justru lebih berpikir bahwa dia akan bahaya ketika dalam posisi kita, gitu. Nah, ini kan menjadi satu lingkaran kedengkian, ya, lingkaran kedengkian yang tidak ada habisnya, gitu. Menurut Russell, kedengkian itu akan menghalangi kita untuk memperoleh kebahagiaan, dan itu selalu identik dengan kondisi kebatinan, gitu. Jadi kedengkian itu menurut Russell sangat identik dengan sisi kebatinan atau sisi batin atau masalah batin, gitu. Yang menarik yang diucapkan Russell adalah bahwa masalah batin ini sangat jarang dibicarakan pada negara-negara yang berbahasa Inggris. Ini wallahualam apa pertimbangan Bertrand Russell, tetapi ini menjadi penting untuk kita bersyukur pada bangsa kita atau kelompok kita, masyarakat kita. Itu mungkin sebelumnya kita selalu mendengki negara-negara maju atau selalu mendengki pada misalkan kesuksesan Cina, selalu kita banding-bandingkan, gitu, sehingga pada akhirnya kita tidak objektif melihat apapun yang dilakukan Cina semata-mata menjadi buruk, karena bukan lagi kita melihatnya atas dasar keadilan, tapi dipenuhi dengan basis kedengkian. Nah, kembali bahwa Russell melihat bahwa masalah batin atau masalah kebatinan atau soal-soal kebatinan itu jarang sekali dibicarakan di negara-negara yang berbahasa Inggris, gitu. Nah, terutama menurut Russell bagi kaum perempuannya, gitu. Itulah sebabnya sangat berbahaya, memang sangat rentan perempuan. Sebagai diskursus dalam kajian kritis juga, alhamdulillah di buku saya juga jelaskan bahwa sangat rentan terkomodifikasi. Dan ini kalau kita masuk dalam kalau komodifikasi yang disampaikan banyak teori-teori kritis itu lebih kepada tubuh, tetapi menurut Russell, kalau kita menggunakan Russell, itu tidak akan kuat, tidak akan bertahan lama kalau juga tidak terkonfirmasi secara mentalitas, secara apa, secara hal-hal yang sifatnya batinia, bahwa memang perempuan itu sangat mudah untuk diprovokasi dalam hal kecantikan. Karena sebagaimana konsep awalnya tadi bahwa perempuan sangat tidak terima sebenarnya, menurut Russell ya, sangat tidak terima ketika menganggap ada yang lebih cantik darinya. Tetapi kalau dia sedang mengakui itu, maka hati-hati menurut Russell. Bisa saja itu adalah bentuk kepura-puraan. Nah, hal yang sangat mengkhawatirkan yang disampaikan oleh Russell bahwa jika kondisi ini berlanjut, kedengkian ini tumbuh subur, ini menjadi satu masalah besar bagi peradaban kita. Peradaban kita akan terancam dari hingar-bingar kebencian yang potensi merusak tatanan sosial. Kita mungkin bisa membawa dalam situasi-situasi saat ini bahwa
pemerintah dihadapkan dalam sebuah ancaman besar. Ancaman terbesarnya adalah kedengkian. Dan itu juga yang maksudnya adalah bisa saja ada kelompok dari semua yang mengkritik pemerintah. Kalau kita menggunakan Russell, sangat memungkinkan ada kelompok yang dengki di dalamnya itu yang ikut berteriak, menyatakan dan menyuarakan permintaan keadilan dan kesetaraan, tapi sebenarnya basisnya adalah kedengkian. Jadi itulah sebabnya semua yang dilakukan oleh pemerintah selalu kelihatan buruk. Kenapa? Karena kalau dari kelompok itu memungkinkan terjadi semacam itu. Bukan berarti juga saya mengatakan bahwa semua yang dilakukan pemerintah itu tepat. Tetapi saya memberikan gambaran bahwa dalam situasi seperti ini, dalam situasi skala kebangsaan, ketika kondisi ini membesar, itu sangat berbahaya. Makanya distrust terhadap pemerintah itu akan menurun, gitu. Apalagi dalam konteks perkembangan informasi yang sangat mudah untuk melakukan propaganda. Dan Russell pun menyampaikan bahwa aktivitas propaganda dan kedengkian itu jauh lebih berpengaruh, ya, atau lebih mudah berpengaruh dibanding ajakan untuk bersahabat. Jadi Russell menyampaikan di bagian-bagian akhir bahwa propaganda kedengkian, kebencian itu jauh lebih sukses, masif dibanding ajakan persahabatan, perdamaian. Jadi ini juga menjadi satu catatan penting untuk kita jadikan sebagai refleksi untuk membangun perhatian kepada ruang sosial, bahwa jangan sampai juga kita menjadi bagian yang ikut dan secara tidak sadar tidak memahami bahwa yang mengkritik itulah bagian kecilnya ada kelompok-kelompok yang membawa kedengkian. Nah, olehnya itu Russell menyampaikan bahwa sebisa mungkin kita harus meluaskan hati, begitupun pikiran, untuk melihat dan menempatkan sesuatu dengan lapang dan proporsional, gitu. Jadi kita Russell selalu mengajak kita untuk perhatian pada nalar, perhatian kepada kemampuan dan sifatnya kognitif, batiniah maupun psikologis. Karena itu menurut Russell menjadi cikal bakal pada akhirnya yang akan menentukan keputusan apa dan sikap apa yang kita ambil di tengah-tengah ruang sosial, gitu. Sekira itu gambaran tentang rasa dengki yang Russell sampaikan pada bab ini. Semoga kita bisa memberikan respon dan saya akan menjawab respon-respon itu sambil memperhatikan apa-apa yang dikomentari oleh teman-teman. Ada komentar dari Hetty. Terlalu berharap dengan nikmat yang belum kita miliki. Nah, itu menjadi cikal bakal dari ketidakbahagiaan, gitu. Dan bentuknya itu disebut rasa sebagai kedengkian. Kita mendengki karena kita seperti dalam beberapa kalimat yang sering diulangi Russell, bahwa karena kita senang sekali menerka-nerka kenikmatan yang belum dimiliki, sehingga kita mengklaim bahwa mengklaim bahwa mereka lebih nikmat dibanding kita. Coba kita kembali kepada penjelasan di bagian-bagian awal di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang teorinya Jacques Lacan. Kita merasakan, kita ingin menghendaki kenikmatan atau ada hasrat untuk merasakan kenikmatan ketika sesuatu itu belum dimiliki, gitu. Nah, saat kita memiliki, ya hasrat itu perlahan hilang. Sama dengan ini tadi, kita ingin sekali merasakan sesuatu yang kenikmatan yang belum kita miliki. Seakan-akan setelah kita memperoleh kenikmatan itu selesai masalah. Padahal menurut Russell, kalau kita misalkan pakai Lacan juga, bahwa saat Anda memiliki kenikmatan yang Anda inginkan itu, bisa saja kenikmatan itu juga kembali akan hilang, gitu. Itulah sebabnya Russell dalam buku ini menyampaikan bahwa kesuksesan itu tidak bisa menjadi kesuksesan itu tidak bisa menjadi ukuran bahwa setiap kesuksesan itu akan membawa kebahagiaan.
Karena ketika itu terjadi ya Napoleon tidak akan mungkin mencemburui Julius Caesar, tidak akan mencemburui Alexander, dan Alexander tidak akan mencemburui Hercules. Misalkan kita tarik pada kisah Firaun mungkin yang sudah memiliki apa yang tidak dimiliki Firaun gitu. Dari persaingan pada sesamanya manusia, dia mungkin sudah memiliki segala hal. Tetapi dia selalu khawatir, selalu ada yang merasa kurang. Karena itu tadi, kesuksesan dan setelah kita memiliki sesuatu tidak menjadi ukuran bahwa kita akan mencapai kebahagiaan itu. Karena lagi-lagi tidak akan ada kenikmatan yang bisa dirasakan karena memiliki sesuatu tanpa dibarengi dengan kesyukuran. Gitu. Dan kenikmatan itu tidak tergantung pada nilai secara material atau nilai cara yang lain, sesuatu yang kita miliki atau objek-objek kenikmatan yang kita miliki. Jadi itu tidak menjadi ukuran. Lagi-lagi bagi Russell yang menentukan bahwa kualitas kenikmatan itu justru ada pada cara kita memahami apa yang kita miliki, bukan pada objek itu sendiri. Gitu. Ada orang yang menikmati saya pernah melihat video dan banyak yang beredar. Ada video-video motivasi seseorang petinju yang sudah terkenal, yang lengkap dengan bodyguardnya, dikawal ke mobilnya, masuk ke mobil Rolls Royce. Saat dia duduk beberapa waktu di dalam mobil, petinju hebat ini yang sudah sukses memiliki mobil Rolls Royce ini memperhatikan gambar seorang teman yang sedang ingin naik ke pesawat pribadinya. Nah, saat itu dia mengeluh dan curhat pada asistennya bahwa enaknya hidupnya teman saya ini karena dia bisa menikmati jet pribadi gitu, atau pesawat pribadi. Tapi tidak lama kemudian seseorang menghampiri gitu. Seorang menghampiri dan menyatakan bicara padanya. Dia bertanya pada petinju yang sukses ini yang sedang ada dalam mobil Rolls Royce-nya, menyatakan bahwa apakah ini mobil Rolls Royce? Gitu. Petinju itu mengatakan iya dengan kurang semangat karena dia masih terbawa dalam situasi psikologis menerka-nerka kenikmatan yang dirasakan oleh temannya yang menggunakan jet itu. Nah, spontan dia tersadar saat orang yang mendatanginya ini menyatakan bahwa ini adalah mobil yang ingin saya miliki atau mobil yang saya cita-citakan gitu. Saya hanya memiliki mobil merek yang dibawanya mobil Rolls Royce gitu. Nah, apa pesan yang spontan pemilik mobil Rolls Royce ini, petinju ini tersadar bahwa sebenarnya juga saya merasakan hal yang sama, bahwa saya ingin merasakan kenikmatan sebagaimana saya melihat seorang teman yang menikmati jet pribadinya. Ternyata orang juga mau menikmati Rolls Royce saya. Artinya puncak kenikmatan itu bukan pada mahalnya harga objek kenikmatan atau nilai ekonomi objek kenikmatan, tetapi cara kita memahami apa yang kita miliki. Karena itu tadi